Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tuweb 3 pemrograman Piranti Bergerak ya. Kali ini kita akan membahas beberapa hal. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang semua yang sudah mengumpulkan tugas ya. Dan sudah dibuka juga tugas 3 gitu. Eh, Dan masih ada kesempatan untuk mengumpulkan tugas sebelum tanggal 1 Desember 2025. Sekali lagi, masih ada kesempatan untuk mengumpulkan tugas 1, tugas 2, dan ya tugas 3 sebelum tanggal 1 Desember 2025 ya. Sekali lagi, masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas 1, tugas 2, tugas 3 sebelum tanggal 1 Desember 2025 ya. Jadi mohon segera untuk mengumpulkan tugas. Kalau tidak mengumpulkan tugas salah satu aja, satu tugas tidak dikumpulkan, langsung tidak dinyatakan tidak lulus. Anda tidak dinyatakan tidak lulus ya. Itu peringatannya itu. Masih ada kesempatan hingga tanggal 1 Desember 2025. Jadi segera kumpulkan tugas dan masih bagi yang sudah mengumpulkan tugas saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum sempurna tugasnya, belum 100 ya tugasnya, masih diberi kesempatan untuk em, memperbaiki ya. Ya kebetulan kalau misalnya sudah mengumpulkan tugas, kalau belum memperbaiki itu agak luas ininya apa namanya, agak luas em, waktunya. Jadi pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi setinggi-tingginya nilai tugas ya, menjaga-jaga apa yang terjadi di ujian akhir kalian. eh, Kalau misalnya ujian akhir kalian nilainya di atas 80, yang diambil kemudian nanti dilihat kelengkapan tugas kalian, kalian sudah lengkap, yang diambil adalah nilai yang paling tinggi dia di antara tugas ujian akhir atau di rata-rata tugas gitu ya. Saya kalau dari saya memberikan nilai setinggi-tingginya buat tugas, apalagi yang sesuai dengan yang diminta ya, sesuai dengan materi gitu. Ada beberapa dari kalian mengerjakan tugas hanya mengerjakan berdalam bentuk HTML dan JavaScript. Itu untuk kreativitas boleh-boleh saja, tapi kalau misalnya dalam satu proyek perangkat lunak itu kalian dianggap asal jadi, ya. Karena requirement-nya dalam materi adalah kalian menggunakan eh, Vue.js dan Ionic Framework, ya. Jadi sekali lagi em, dalam materi software requirement yang di dalam materi dalam kuliah ini, dalam tutor ini adalah menggunakan Vue.js dan Ionic Framework. Ya, ada beberapa dari kalian menggunakan HTML dan JavaScript. Dari beberapa kalian ada yang menggunakan Kotlin, ya ada yang menggunakan Flutter. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan nilai maksimal. Ya, saya akan memberikan nilai maksimal kepada yang mengikuti eh, materi gitu. Ya, ini bukan masalah kreativitas ya sebenarnya. Ini adalah masalah kalau misalnya lebih ke disiplin proyek ya. Kalau dalam penanganan proyek, dalam dalam pengelolaan proyek dan mengerjakan proyek, kalian harus melakukan apa yang diminta sesuai dengan requirement yang ada, sesuai dengan bahan-bahan yang ada gitu. Kalau kalian mau mengerjakan sesuatu sesuai dengan kreativitas kalian, ada di Capstone Project. Nah, kalau sementara di sini gunakan requirement yang ada. Jadi menggunakan TypeScript, Vue.js, dan Ionic Framework. Ada beberapa dari kalian mungkin ada kesulitan sedikit ya, beberapa kesulitan ketika mengerjakan tugas, yaitu kesulitan di instalasi sehingga em, ketika run ada yang tidak bisa jalan gitu. Itu sebenarnya lebih banyak ke dari instalasinya itu sendiri gitu. Instalasinya tidak komplit atau downloadnya tidak komplit sehingga instalasinya tidak sempurna gitu.
Jadi mohon di antara kalian kalau misalnya eh, untuk instalasi eh, memerlukan download, cari tempat internet yang yang lancar ya, sinyalnya lancar. Bisa ke gerai Telkomsel yang terdekat atau tempat-tempat free wifi boleh ya. Em, yang wifi gratis boleh ya. Ini untuk akademik apa eh, boleh-boleh aja ya. Ini kan tidak downloadnya tidak besar. Nah, itu kenapa kita tidak menggunakan Android Studio gitu. Karena Android Studio itu untuk menjalankan Gradle saja kita perlu kuota yang besar gitu. Makanya di sini kita menggunakan Vue.js dan Ionic Framework karena eh, apa untuk belajarnya jauh lebih cepat daripada React.js atau Flutter atau Kotlin gitu. Stepping stone-nya lebih 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 mudah menggunakan Vue.js dan Ionic Framework untuk permulaan. Dan Ionic Framework ini bisa digunakan untuk hybrid. Pemrograman hybrid ini berarti kalian bisa memprogram sekaligus untuk pemrograman web, pemrograman mobile, dan pemrograman desktop sekaligus. Bisa langsung jadi 3 produk ya dalam satu kode. Dalam kode yang sama kalian bisa 3 produk. Nah, silahkan kalian pelajari sendiri itu untuk itu ya. Dan Ionic Framework ini bisa jalan, bisa di Android, bisa di iOS juga, di iPhone juga bisa jalan. Gitu. Itu istimewanya Ionic ini. Gitu. Sedangkan kalau misalnya di Android Studio ya hanya bisa di Android saja gitu. Ya, hanya saja keistimewaannya Android Studio ada AVD ya, ada Android Visual Development, kalian bisa melihat emulatornya dibentuk dibentuk Android emulatornya seperti itu. Nah, saya ingin membacakan beberapa hal ya tentang kalau misalnya ada kesulitan dalam instalasi dan sebagainya, saya akan membacakan eh, beberapa hal berikut ini ya. Jadi Ionic Framework itu adalah sebuah kerangka kerja atau framework ya dan open source ya. Jadi ini eh, istilahnya kalian bisa mendownload tanpa berbayar ya. Dan bisa digunakan untuk membangun aplikasi seluler ya. Ya istilahnya cross platform itu namanya pemrograman hybrid. Jadi bisa dari satu coding yang sama bisa menghasilkan aplikasi web, kemudian bisa menghasilkan aplikasi mobile dan aplikasi desktop sekaligus gitu. Ini dan Ionic Framework itu menggunakan progressive web app ya. Jadi sebenarnya betul. Ini teknologi yang dipakai adalah standar yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Ya, sebenarnya basically adalah itu. Memang tidak salah kalau misalnya kalian mengerjakan tugas menggunakan HTML dan JavaScript. Sebenarnya tidak salah, tapi itu tidak sesuai dengan requirement yang diminta sesuai dengan materi yang ada. Jadi requirement yang diminta adalah materi inisiasi yang sudah kalian pelajari gitu. Jadi saya bisa langsung melihat kalau kalian melakukan diskusi secara asal ya dan kalau kalian tidak mengikuti materi inisiasi maka kalian mengerjakan tugas juga secara asal. Itu sudah tentu demikian. Dan beberapa dari kalian sudah mengulang seharusnya sudah sadar dengan itu. Gitu. Ini bukan masalah kreativitas, tapi ini adalah disiplin proyek. Gitu. Oke, kita teruskan. Tujuan utama Ionic adalah memungkinkan pengembang web untuk membuat aplikasi eh, se- seperti aplikasi natif yang ada di platform, baik itu platform iOS maupun platform Android dengan menggunakan satu kode yang kalian kerjakan gitu. Jadi kalian bisa dengan kode yang kalian kerjakan, misalnya kalian pakai coding di Vue.js, kalian bisa di, mendeploy eh, maaf, kalian bisa mendeploy software yang kalian buat ke eh, iPhone dan Android sekaligus gitu. Itu keistimewaannya kalau kalian menggunakan Ionic sebenarnya itu gitu. Makanya apa namanya? Kami memilih menggunakan Vue.js dan Ionic pertama adalah stepping stone belajarnya lebih mudah.
Jadi ke stepping stone itu istilahnya langkah belajarnya jauh lebih mudah gitu daripada React.js dan yang lainnya ya. Itu agak agak menengah sedikit. Jadi kalau kalau kalian memang sudah terlalu terbiasa dengan coding, mungkin bisa kalian melangkah ke React.js dan lain-lain gitu. Termasuk XML dan Java gitu. Tapi kalau untuk awal-awal untuk permulaan lebih mudah menggunakan Vue.js dan Ionic seperti ini gitu. Untuk fitur utama Ionic Framework itu adalah satu, ini bisa cross platform, maaf. Ya, jadi Ionic Framework itu bisa cross platform, bisa aja. Jadi dari satu kode yang kalian ketikkan, kalian bisa deploy ke aplikasi web, bisa deploy ke aplikasi mobile, bisa deploy ke aplikasi desktop, bisa deploy ke Android, bisa deploy ke iPhone. Itu keistimewaannya pemrograman hybrid itu seperti itu, cross platform. Jadi kalian hemat waktu, kalian cukup mengetikkan misalnya kalian ketik skripnya Vue.js sekali, kemudian deploy berkali-kali, deploy ke beberapa banyak gitu. Jadi distributed ini apa distributed development kalian bisa langsung multi ya, bisa bisa multiple, bisa banyak. Produk yang dihasilkan bisa banyak dari satu kode gitu. Kemudian komponen komponen user interface-nya kaya gitu. Ionic ya. Sebenarnya kalau ketika kalian mengetikkan skrip di Vue.js, bentuk skripnya mirip dengan HTML. Betul. Tapi di Ionic ini menyediakan library yang banyak untuk komponen-komponen, terutama untuk menjalankan eh, apa namanya hardware-hardware yang ada di iPhone atau di Android. Nah itu, terutama untuk itu. Ya, nah kalau di desktop juga mungkin untuk menjalankan PC seperti itu, ya. Kalau di web ya tentu saja untuk menjalankan browser dan lain-lain, gitu. Ya itu jadi komponen user interface-nya kayak ya, atau user interface-nya itu disingkat sebagai UI ya. Kemudian eh, Ionic Framework ini menggunakan teknologi web standar ya. Jadi ini dibangun di teknologi web yang sudah dikenal. Jadi mudah kalau untuk kalian yang sudah punya apa namanya pengalaman sebagai pemrograman web. Saya lihat juga kalian ada dari beberapa kalian punya pengalaman sebagai pemrogram web ya, pemrogram web. Jadi kalian punya pengalaman di HTML, CSS dan JavaScript ya. Untuk sebenarnya sudah cukup middle, udah cukup ya di situ. Kalian sudah maksudnya cukup middle itu sudah ada di tahap yang lebih di menengah gitu ya. Tapi kan kita dimintanya menggunakan Ionic gitu, bukan bukan hanya HTML dan JavaScript saja ya. Kalau HTML dan JavaScript saja itu hanya untuk pemrograman web gitu. Kalau Ionic nanti kalian bisa mendeploy ke multiple platform. Itu masalahnya. Itu yang diminta adalah seperti itu. Kemudian dengan Ionic Framework ini integrasi dengan framework front bisa berintegrasi dengan front end populer seperti Angular, React, dan Vue.js gitu. Jadi kita bisa berintegrasi dengan framework JavaScript yang populer seperti itu. Angular, React, dan Vue. Nah, kenapa yang digunakan adalah Vue? Karena Vue.js itu adalah paling mudah belajarnya dibandingkan dengan Angular, dibandingkan dengan React.js. Itu untuk pemula itu mudah gitu ya. Mungkin ada yang beberapa kalian, oh itu terlalu mudah buat saya bisa Angular, tapi di sini software requirement-nya adalah Vue.js dan Ionic, jadi kerjakan dulu itu gitu. Kalau misalnya kalian mau mengerjakan yang lain, silahkan dikerjakan di Capstone Project, gitu ya. Oke, kemudian dengan Ionic Framework ini bisa akses ke fitur natif, bisa m- melalui Cordova atau kapasitor. Nah, itu fungsinya buat apa? Itu untuk agar coding yang kalian kerjakan bisa menjalankan eh, fungsi-fungsi yang ada pada handphone kalian, ya.
Dengan Cordova dan kapasitor itu bisa menjalankan perangkat keras. Jadi ini istilahnya sudah terhubung langsung dengan kernel ya. Kernel yang ada di HP kalian. Kernel itu buat apa sih? Kernel itu buat menjalankan hardware gitu. Jadi dengan coding kalian, kalian bisa menjalankan kamera, bisa menjalankan GPS, menjalankan sistem file gitu dengan eh, plugin JavaScript melalui Cordova dan kapasitor ini gitu. Dan performanya lumayan bagus ya ini Ionic ini gitu. Dan kalau untuk beberapa dari kalian yang istilahnya apa ya, pemrograman pemrogram advance ya, pemrogram advance yang sangat gape ya, sangat lancar sekali dengan CLI, Command Line Interface. Ya, kalau kalian sudah terbiasa dengan Command Line Interface, berarti kalian sudah biasa bekerja eh, development coding perangkat lunak ini dengan cepat. Biasanya pakai CLI, jadi seperti pakai kalau di Windows namanya CMD ya, kalau di Linux namanya terminal dengan cara ngetik. Ini justru lebih cepat menurut saya itu lebih cepat menggunakan command line interface ini daripada menggunakan eh, Integrated Development Environment IDE ya, seperti Visual Studio Code itu jauh lebih cepat pakai CLI sebenarnya. Ya, itu untuk mempercepat pekerjaan saja. Nah, untuk memudahkan kalian, kalian harus paling mudah adalah mendownload Visual Studio Code ya, VSC. Paling mudah seperti itu. Di di tugas pertama kalian bisa mengerjakan TypeScript menggunakan emulator yang ada di online. Bisa. Oke, itu bisa dikerjakan seperti itu. Tapi untuk berikutnya, untuk tugas 2 dan tugas 3 ini, ya ini kan sudah mulai deployment gitu ya. Sudah nggak bisa lagi pakai emulator yang ada di online. Mungkin untuk Vue.js-nya ada, emulator buat online-nya ada gitu. Tapi ya kita mintanya di Ionic. Jadi eh, mohon mencari IDE ini ya, Visual Studio Code yang paling paling mudah sebenarnya itu ya. Nah, untuk membuat proyek Ionic dan Vue.js di Visual Studio Code ya, kalian harus menginstal pertama Node.js dulu, kemudian membuat proyek Ionic dengan perintah CLI gitu ya. Dengan perintah CLI, em, perintahnya yaitu Ionic/CLI. Kemudian kalian mengkonfigurasi proyek Ionic menggunakan Vue.js gitu di di file yang namanya homepage.js ya namanya. Dan beberapa dari kalian ya itu Pak defaultnya memang seperti itu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan sudah eh, mendownload dan instalasi Visual Studio Code, kemudian kalian melengkapi download library untuk Ionic dan Vue.js dan React.js ya. Maaf, em, dan Node.js. Nah, jadi yang diperlukan ada Ionic, Node.js, kemudian Vue.js-nya. Library yang di-download adalah itu, gitu. Dan kemudian baru kalian bisa melakukan pemrograman. Baru bisa lepas dari internet gitu. Tapi eh, pastikan dulu bahwa semua library sudah terdownload agar kalian bisa lancar dalam eh, nge- meran melakukan deployment program kalian gitu. Nah, langkah-langkah untuk membuat proyek Ionic dan Vue.js itu pertama ya tadi ya install Node.js dulu. Nah, itu yang cari yang versi LTS, long term eh, long term apa ya? Development ya. S-nya saya lupa, LTS. Jadi LTS ini adalah versi yang paling stabil sebenarnya di situs resmi Node.js-nya gitu. Jadi di Visual Studio Code kalian harus menginstal library Node.js-nya, kemudian install Node.js-nya dari web resminya, kemudian install Ionic CLI ya gitu menggunakan ada ini Mbak ada perintahnya pakai npm install
npm spasi install spasi minus G spasi add ionic slash CLI gitu. Nah, nah itu udah jadi sebenarnya udah selesai instalasinya. Nah, kalian sekarang tinggal coding. Karena pertama kalian buat proyek Ionic dengan Vue itu caranya adalah eh, pakai ini ya, pakai pakai perintah ya, pakai perintah CLI. Ionic spasi start spasi nama nama proyek kalian spasi tabs spasi minus minus type sama dengan view. Nah, ini jadi dispesifikasikan bahwa kalian menggunakan script Vue.js. Jadi belakangnya adalah type sama dengan view. Nah, seperti itu. Kemudian baru kalian buka di Visual Studio Code-nya gitu. Nah, kemudian kalian navigasi ke Directorate Project yang dibuat di terminal, jalankan perintahnya. Itu di Studio Code, di CLI-nya kalian tulis code spasi titik gitu. Nah, untuk menjalankan aplikasi di Visual Studio Code, kalian buka terminal baru ya. Kemudian jalankan perintah Ionic Serve. Itu gunanya untuk mengaktifkan server Ionic kalian gitu. Jadi server Ionic kalian aktif di Visual Studio Code, kemudian kalian buka browser gitu. Jadi ini akan membangun aplikasi kalian dan dibuka di browser gitu dengan membuka Ionic server. Saya lupa ininya apa. Portnya saya lupa ada eh, localhost titik dua berapa ya kalau nggak salah 8100 kalau nggak salah dan itu siap dikembangkan. Jadi kami di sini dijelaskan dulu. Jadi sebenarnya kalian membuat script menggunakan Vue.js, tapi kalian harus menginstal Node.js terlebih dahulu. Jadi jadi Node.js ini di, diperlukan oleh Ionic. Ionicnya yang membutuhkan Node.js ini untuk berjalan, untuk menjalankan package manager yang disebut npm atau yarn ya, untuk mengelola dependensinya. Mengelola dependensinya itu adalah mengelola library-library yang digunakan untuk menjalankan proyek software kalian. Nah, kemudian eh, Ionic CLI atau Ionic Command Line Interface ini adalah alat yang digunakan untuk membangun, dan menjalankan proyek Ionic-nya, gitu. Kalian menjalankan, jadi ini sebenarnya programnya adalah pemrograman client server. Server kalian istilahnya ada di Visual Studio Code, kemudian kliennya ada di browser. Nah, untuk bisa melihat, nah ini satu satu tips lagi ya, untuk bisa melihat bentuk eh, bentuk deployment ke apa namanya? Maaf, untuk bisa melihat bentuk deployment ke bentuk misalnya ke bentuk handphone ya, bentuk Android atau bentuk iPhone. Nah, ini keistimewaannya ini apa pemrograman hybrid ya. Pemrograman hybrid kecil. Jadi untuk melihat eh, di bentuk handphone atau di bentuk iPhone, kalian kecilkan browsernya. Nah, ini ada satu tips seperti itu. Jadi kalian ada dari beberapa kalian untuk melihat bentuk pemrograman kalian di iPhone menggunakan AVD ya, menggunakan Android Visual Development di Android Studio. Sebenarnya nggak perlu se sengotot itu juga ya, tapi cukup mengecilkan browser kalian nanti itulah bentuk bentuk di handphone kalian bentuknya seperti itu gitu. Nah, itu keistimewaan dari pemrograman hybrid. Jadi bentuk bentuk web dan desktopnya pakai browser secara maksimum full full screen. Kalau bentuk mobilenya, kalian tinggal kecilkan layar browser kalian. Kecilkan aja. Nah, itu bentuk bentuk mobile kalian. Itu ya, tips dari saya adalah itu. Kemudian ada yang namanya perintah namanya Ionic Start, itu adalah perintah atau titik awal dari proyek Ionic yang baru. Jadi sebelum kalian menjalan jadi
eh, untuk menjalankan biasanya di Visual Studio Code itu di bawahnya kan ada terminal. Nah, itu awalnya kalian ngetik dulu Ionic Start. Kemudian baru eh, kalian Ionic Start nama proyek, kemudian type-nya script-nya menggunakan apa? Menggunakan Vue. Baru nanti kalian keluar buat file yang disebut homepage.vue gitu. Itu Ionic Start. Kemudian untuk menjalankan proyek kayak kalian harus ngetik Ionic Serve. Itu untuk untuk menjalankan eh, apa namanya? Server, server di Visual Studio Code. Jadi server kalian itu ada dijalankan di IDE-nya, di Integrated Development Environment ya, IDE ya. IDE Visual Studio Code-nya gitu. Kalau kalian sudah pernah belajar pemrograman web, ya itu seperti menjalankan XAMPP ya, SAM, menjalankan servernya, menjalankan Apache-nya gitu. Istilahnya jadi kalau di Visual Studio Code Apache-nya adalah ya Visual Studio Code ini gitu. Jadi servernya gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya yang yang apa namanya? Yang bisa saya sampaikan untuk mempermudah eh, kalian membuat tugas dua ini ya. Sekali sekali lagi saya ingatkan tugas dua ini requirement-nya adalah menggunakan Ionic dan Vue.js gitu ya. Mungkin masih ada yang beberapa yang nekat masih menggunakan HTML, JavaScript, pakai Kotlin, pakai Flutter. Saya tidak bisa memberikan nilai maksimal di tugas kalian untuk itu. Hanya kasih nilai secukupnya aja, lumayan lah gitu ya buat lulus mah. Tapi saya sangat murah sekali memberi nilai kepada kalian yang menjalankan sesuai dengan requirement. Nilai maksimum saya 100. Yang untuk yang belum tahu aja ya. Tapi beberapa dari kalian saya berikan 100 ya. Dengan senang hati saya berikan 100. Dan saya tidak apa namanya? Saya pun sudah melihat video-video yang kalian kirimkan, bukan dan saya sekali lagi mengingatkan sebaiknya kalian simpan videonya di eh, ini ya di YouTube ya. Itu tidak menutup kemungkinan kalian dapat rezeki dari YouTube gara-gara video kalian. Saya lihat ada beberapa dari kalian punya potensi ya, punya bakat untuk menjadi konten kreator yang bagus gitu. Mungkin kalian memang pekerjaannya seperti itu, ya teruskanlah ya. Itu saya sangat sangat menghargai itu. Kalian konten kreator yang hebat ya, bahkan lebih hebat dari saya itu ya. Untuk membuat untuk mengedit sekian banyak dengan mengedit untuk mengedit ya video 5 menit ya video 5 menit video 10 menit tapi hasilnya maksimal ya saya sangat menghargai itu. Semoga kalian sukses selalu ya sebagai konten kreator ya dan moga-moga dapat platinum atau dapat gold dan diamond dan lain-lain ya. Oke. Eh, itu untuk yang buat kalian yang masih menyimpan video di Google Drive ya, atau di tempat lain, saya sarankan kalian agar menyimpan itu di apa namanya? Di YouTube gitu. Siapa tahu itu pemirsanya banyak jadi rezeki kalian. Gitu ya. Baik, mungkin sampai sini saja to web 3 kali ini dan untuk tugas 3 tidak akan jauh dari tugas 2 bentuknya ya. Hanya saja nanti antar mukanya berubah. Yang dirubah hanya antar mukanya. Saya minta perubahan nanti antar jadi harus terlihat bentuk antar barisnya berubah warna dan frame-nya juga nanti harus berubah warna. Frame dari tabelnya harus berubah warna gitu. Jadi lebih indah. Itu saya bocorkan aja warnanya itu antara biru, eh, kemudian baris-barisnya eh, putih dan krem. Nah, itu nanti ada di tugas 3. Itu mungkin kalau kalian sudah terbiasa dengan homepage.js, ya itu sangat mudah sekali. Kan tinggal tambah eh, cascading style style sheet, ya, CSS ya singkatannya. Cascading style sheet namanya. Tinggal menambahkan itu atau boleh aja langsung di coding di apa
homepage.view boleh gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah berpengalaman dengan pemrograman moduler, CSS-nya dipisah boleh juga gitu. Tapi saya sarankan agar CSS-nya dipisah gitu. Kalau ada apa-apa sama program utamanya, eh, style sheet kalian masih ada di situ gitu, dan tidak ter ini apa, tidak terganggu gugat. Nah, sekarang kan ada zamannya hacking-hackingan gitu ya. Nah, yang paling jarang diganggu adalah cascading style sheet ini gitu. Sama JavaScript. JavaScript, kalau misalnya ada dari kalian kan suka, ada yang suka belajar apa namanya? Memprogram JavaScript. JavaScript-nya dipisah dari program utama. Cascading style sheet-nya dipisahkan dari program utama. Jadi kalau misalnya ada yang merusak HTML kalian, ya kalian tinggal memperbaiki HTML kalian gitu. Nah, kalau misalnya script JavaScript-nya ada di eh, halaman utama dan cascading style sheet-nya ada di halaman utama, ya kalian harus mengulang semua gitu. Itu nggak enaknya seperti itu. Jadi kalau kalau misalnya kalian memisahkan JavaScript dan CSS kalian, ya kalian hanya mengerjakan algoritma maaf, algoritma dari di JavaScript ya. Jadi hanya mengulang HTML-nya saja gitu kalau di pemrograman web seperti itu. Kalau di materi ini kalian menggunakan Vue.js dan Ionic. Buat kalian yang saya minta memperbaiki nilai, masih ada diberi kesempatan untuk mengumpulkan tugas sebelum tanggal 1 Desember 2025 ya. Mohon segera, termasuk tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 ya. Mohon segera dikerjakan agar kalian bisa lulus di materi ini dengan baik ya. Mungkin itu saja dari saya untuk tuweb eh, 2 kali ini. Sampai ketemu di tuweb berikutnya. Mohon maaf bagi kalian yang tidak bisa mengikuti tuweb secara langsung, mungkin lagi sedang ibadah atau dalam kegiatan lain, kalian hanya diwajibkan untuk menyaksikan rekaman dari tuweb ini. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan sukses. Ya, dan masih ada tuweb satu lagi. eh, Mohon segera untuk mengumpulkan semua tugas ya, agar syarat ujian akhirnya dapat terpenuhi, dan semoga kalian sukses dan sehat selalu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tuweb mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.